Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maulida Mafirah, NIM 597. Ya, di sini saya akan presentasi tentang perilaku generasi internet. Itu sendiri seperti perkembangan lingkungan makro seperti teknologi sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap generasi yang dilahirkan pada masa tersebut. Membangun teknologi internet telah melahirkan generasi yang memiliki perilaku berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti generasi Y yang lahir di era internet dipandang melengkapi generasi sebelumnya, yaitu ada dua, yakni baby booms dan generasi X. Di sini ada pengaruhnya, yaitu pengaruh lingkungan cukup besar terhadap konsumen generasi ini, yaitu seperti media TV, MTV atau stasiun TV lain yang menciptakan program-program yang cocok sesuai dengan keinginan kelompok segmen ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lorencia Janwaja, NIM 2018-2106119 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menurut Herbig, generasi Y ini lebih materialistik daripada generasi yang lain. Lalu dapat disimpulkan ada beberapa karakteristik dari generasi Y ini. Yang pertama, cenderung berorientasi pada hasil. Mereka cenderung ingin sesuatu yang mudah dicapai dan mengharapkan sesuatu atau kesuksesan yang tinggi dengan usaha dan pengorbanan yang sedikit. Hal ini dipakai pemasar untuk memberikan jasa atau pembelian yang mudah, seperti contohnya pembelian online yang dapat dilakukan di rumah. Yang kedua, cenderung mempertanyakan otoritas. Generasi ini lebih mendengarkan atau mengikuti teman sebaya atau public figure yang dianggapnya sebagai idola, lalu dapat diterima. Contohnya, membeli handphone baru karena teman membeli dan memberikan komentar baik tentang handphone tersebut. Motivasi belanja timbul ketika suatu barang atau produk dapat dipakai atau teman-teman satu komunitasnya. Ketiga, berpikir pendek atau berpikir untuk sekarang dan suka bersenang-senang. Dan juga perilaku konsumtifnya ini lebih tinggi. Perilaku konsumsi dan belanja generasi Y ditandai dengan sifat yang spesifik, seperti pengambilan keputusan belanja yang penuh emosi, terbuka akan inovasi, lebih cepat mengadopsi produk, high social influence, dan menggunakan pendekatan materialistik. Generasi Y ini lebih terpusat pada kepuasan hedonik atau hedonisme dan pengakuan status yang menempatkan atau pertimbangan usaha dan emosi yang tinggi dalam pembelian barang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nela Rosa Asina dengan NIM 2018-2100631. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku generasi internet, di mana perilaku generasi internet ini cenderung mengarah kepada generasi Y. Nah, generasi Y ini mereka-mereka yang rata-rata lahir pada tahun 90 hingga awal tahun 2000. Nah, sifat yang seperti ini atau perilaku yang seperti ini itu ditangkap oleh pemasar sebagai peluang untuk menciptakan produk atau pelayanan yang akan dibangun dengan target konsumen generasi Y. Nah, saya ambil contoh tentang coffee shop yang notabene-nya pengunjungnya itu generasi Y. Nah, kenapa sih coffee shop itu kebanyakan mereka yang mau datang atau dihampiri itu karena coffee shop sekarang itu memberikan fasilitas yang membuat mereka nyaman, membuat mereka nyaman secara yang tidak terbatas, karena juga kadang coffee shop itu ada yang 24 jam, terus juga memberikan fasilitas wifi dan apapun fasilitas yang hingga membuat mereka itu betah di tempat itu. Jadinya mereka merasa tempat ini memberikan kebebasan seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah generasi Y yang sifatnya cenderung banyak menuntut. Nah, memang generasi Y ini biasanya tidak
jarang merasa puas. Maka dari itu pemasar bisa atau perlu mendengarkan keluhan atau kritik saran mereka yang berguna untuk perkembangan produk atau jasa mereka. Nah, dan tak jarang juga yang saya contohkan tadi, coffee shop itu ada kotak saran yang berisi tentang mereka-mereka yang ingin memberikan kritik dan sarannya atas pelayanan mereka. Nah, contoh lain itu misalnya juga Shopee, itu kan juga ada feature pemberian bintang atas barang yang mereka dapatkan, dan juga ada kolom komen yang bisa memberikan komentar tentang produk yang mereka terima. Jadinya dari situ pemasar bisa membaca atau menilai apa yang harus dilakukan terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen tersebut. Sifat percaya diri dan juga optimis ini ditangkap oleh pemasar dinilai untuk membangun strategi yang kebanyakan berhasil. Misalnya itu Shopee Pay Later. Contohnya Shopee Pay Later, di mana sistem ini itu mendapatkan barang terlebih dahulu dan membebankan biaya atau pembayaran di belakang. Nah, memang optimisme konsumen ini dimanfaatkan oleh pemasar dalam menawarkan sistem pembayaran yang seperti ini, yang mudah di depan, dan meskipun belakang-belakangnya itu ketika akhir pembayaran itu memberatkan sisi dari pihak konsumen. Ya, dari Shopee Pay Later itu menunjukkan pemasar bisa membaca dari sifat optimisme dari generasi Y tersebut, karena generasi Y ini cenderung berpikiran untuk berani mendapatkan hal yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya generasi Y ini juga cenderung lebih suka berkomunikasi menggunakan teks atau jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini dianggap oleh pemasar sebagai relationship marketing. Jadi kebanyakan sekarang pemasar lebih sering memasarkan produk mereka atau pelayanan mereka itu melalui sosial media. Saya ambil contoh mungkin Telkomsel ya. Telkomsel itu dalam menawarkan produk mereka bisa menggunakan by phone. Jadi mereka menawarkan produk misalnya kartu Halo itu memiliki fasilitasnya seperti ini. Jadi mereka membangun relationship marketing tadi berasal dari telepon tersebut. Dari perilaku generasi internet tersebut bisa kita simpulkan bahwa generasi Y ini cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi ataupun internet ini untuk kebutuhan mereka, untuk mencari informasi tentang apa yang mereka inginkan, khususnya dalam kebutuhan berbelanja. Nah, berbeda dengan generasi X. Generasi X ini cenderung menggunakan internet itu sebagai untuk mencari informasi tentang produk tersebut atau jasa tersebut. Nah, namun kembali lagi generasi X lebih suka berbelanja secara langsung. Dan juga generasi Y ini tipikal generasi yang mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya. Sedangkan generasi X itu biasanya mereka berdasarkan tradisi keluarga atau secara turun-temurun. Jadi dari situ pemasar saat ini memang kebanyakan memanfaatkan teknologi internet, karena yaitu tadi generasi Y yang menginginkan semua kebutuhannya itu diperoleh dengan cepat, aman, dan juga praktis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Saifuddin dengan NIM 2016-210635. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin membahas mengenai pembelian melalui internet. Seiring berjalannya waktu, perkembangan penggunaan media semakin meningkat di tingkat global. Penggunaan internet di negara-negara yang sedang berkembang
juga tumbuh secara signifikan. Nah, disinilah akhirnya muncul penggunaan internet sebagai saluran pembelian, yang awalnya itu cenderung untuk komunikasi pemasaran dan pencitraan. Nah, ini sebagian masyarakat sudah menggunakannya sebagai transaksi pembelian. Nah, akhirnya muncullah pertanyaan, kenapa konsumen dapat tertarik melakukan pembelian melalui internet? Nah, jawabannya itu simpel, karena aspek kepraktisannya, para konsumen itu dapat tertarik untuk berbelanja melalui internet. Muncul lagi pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika kita melakukan pembelian di internet tetapi masih ragu atau takut adanya penipuan. Nah, di sini saya jelaskan. Yang pertama yaitu kita harus memeriksa identitas penjual. Pastikan kontak yang tertera itu masih aktif dan dapat dihubungi. Terus yang kedua, selalu periksa ulasan produknya. Fitur ulasan dalam toko online memiliki maksud yang jelas agar dapat memastikan bahwa penjualnya itu orang atau perusahaan yang terpercaya. Terus yang ketiga, yaitu pastikan melakukan pembelian di situs yang terpercaya. Nah, pastikan bahwa situs yang Anda kunjungi itu memiliki tanda gembok di depan alamat situs, terutama dalam tahapan pembayarannya ya. Itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agustino Pratama dengan NIM 2018-210-646. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan perilaku pembelian melalui internet. Yang pertama adalah desain website, yaitu komunikasi pemasaran perlu juga ditampilkan secara lugas dan menarik guna membujuk calon konsumen agar berminat membeli produk yang ditawarkan, yaitu dengan mendesain produk dengan sebagus mungkin dan semenarik mungkin agar membeli produk tersebut. Kemenarikan desain website berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Semakin menarik desain website yang ditampilkan akan semakin menguatkan keputusan belanja online yang dilakukan. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu sikap atau bentuk yang bersifat favorable atau unfavorable. Dengan demikian, sikap pada dasarnya menunjukkan kondisi mental ataupun rasionalitas tertentu yang mencerminkan suatu pandangan pribadi mengenai suatu objek atau produk ataupun konsep. Dengan reliabilitas ini, sikap belanja online berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Semakin kuat keinginan seseorang dalam berbelanja, semakin mantap keputusan seseorang dalam membeli belanja online tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nur Fariza. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang e-service yang ada di poin ketiga, yaitu tentang ketanggapan. Nah, biasanya konsumen itu mengharapkan kecepatan dan ketanggapan dari pihak toko yang dimana konsumen tersebut membeli di toko tersebut, agar apabila ada masalah-masalah dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, itu konsumen biasanya puas terhadap kecepatan dan ketanggapan respon dari toko atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ada di poin keempat yaitu tentang kepercayaan. Nah, di mana kepercayaan itu berarti keyakinan konsumen untuk menerima kerentanan belanja di online. Nah, gimana caranya membangun kepercayaan dari konsumen? Yaitu dengan cara melakukan testimoni. Ada testimoninya di upload di feed. Misal nih online shopnya jualan di Instagram, jadi testimoninya tersebut di post di
feed Instagram atau di post di story Instagram seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada personalisasi. Jadi personalisasi ini lebih kepada ke pelayanannya, dimana contohnya itu ketika ada konsumen menanyakan sesuatu, respon dari tokonya, toko atau perusahaan itu baik, maka itu akan menimbulkan umpan balik terhadap konsumen tersebut. Jadi contohnya itu seperti mengucapkan terima kasih atau menjawab dengan ramah dan lain-lain yang sekiranya bisa menimbulkan citra baik kepada konsumen tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Risa Putra, NIM 2018-210-922. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran melalui internet. Perkembangan internet yang diikuti dengan perkembangan yang cepat di bidang telekomunikasi, khususnya telepon genggam, memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Harga yang murah dan manfaat yang bernilai dari produk telepon genggam ini memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mengakses media sosial dan jaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Instagram, dan lain-lainnya tanpa dibatasi waktu dan lokasi. Konsumen memanfaatkan telepon genggam untuk mengekspresikan emosi, menjalin jejaring, bertukar pengalaman, berbisnis, dan memberikan informasi terkini kepada konsumen lain. Penggunaan jaring sosial yang semakin meningkat dengan signifikan ini menjadi peluang bagi pemasar dalam mendukung program-program pemasaran. Tingginya pengguna Facebook dan Twitter di Indonesia menjadikan media ini sebagai sarana komunikasi pemasaran yang tepat. Pemasar dapat memanfaatkan media ini dengan optimal jika memahami perilaku generasi yang sebagian besar menggunakan jejaring sosial. Ini untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan komunitasnya. Memperhatikan jumlah pengguna Facebook dan Twitter yang besar ini, pemasar perlu memanfaatkannya dengan strategi komunikasi pemasaran yang tepat. Promosi melalui media ini yang gratis, biaya yang dikeluarkan hanya di awal atau untuk merancang saja. Akses yang lebih luas ke seluruh dunia dan dapat diakses konsumen setiap waktu menjadikan media ini sangat murah, namun memberikan efek yang besar. Oleh karena itu, bagaimana perusahaan mengelola pemasaran melalui internet ini secara profesional. Transaksi yang mudah juga menjadi kelebihan penting dari pemasaran melalui internet ini. Terima kasih prestasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Robelia Talingga, NIM 2018-210-964. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu, agar dapat memanfaatkan peluang seoptimal mungkin, fokus strategi perusahaan seharusnya diarahkan pada upaya memuaskan pelanggan melalui pemberian nilai yang lebih dan berbeda dari pesaing. Di sini kita harus mampu memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan kita daripada pesaing yang juga memproduksi produk yang sama dengan kita. Yang kedua, melakukan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dalam strategi pemasaran untuk memberikan kemudahan, efisiensi sarana, aktualisasi diri, dan nilai tambah yang lain kepada pelanggan. Perusahaan harus memahami benar tren perkembangan ke depan di mana konsumen cenderung semakin menyukai hal-hal yang praktis, mudah, cepat, efisien, serta nilai yang berkontribusi bagi reputasi pribadinya dan penerimaan sosial. Konsumen memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bahkan publik yang lebih luas melalui Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.